saya tanya, ada teaser keluar kan sebelum upacara. Terus saya, kok ada anak kecil ya? Ini siapa Mbak? Ini Farel Mbak yang viral. Saya cari di rundown, kok ini namanya nggak ada ya si Farel gitu kan. Ini mau nyanyi apa? Orang dari Setnek, Sekretariat Negara itu datang. Mbak, kamu viral loh gitu kan. Oh iya Pak. Oh, iya gitu. Udah, saya udah gitu aja. Saya nggak buka. Bismillahirrahmanirrahim gimana Mbak? Bismillahirrohmanirrohim. Maaf Mbak, aku mau ngulangi. Dari mulut ya. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi gitu ya Mbak. Iya, benar. Banyak ternyata cerita di balik itu semua ya. Tapi ngobrolnya lanjutin sama Insilicious kali ya, biar lebih rame yang ikutan ya Mbak ya. Hai Insilicious, balik lagi di Insel Talks. Julid lanjut. Ini ada Mbak Winda Utami di sini. Betul. Ya, tapi kok diem aja Mbak? Emang menjawabnya dengan bahasa isyarat atau gimana? Nah dia tuh punya sesuatu justru. Iya, ya kan iya. Mbak, yang kita Tuh kan, sering diem banget. doang, Bo. Gimana dong? Kok diem terus deh gue? Oke. Tuh kan diem. Mbak. Ini mau ngomong apa? Oh iya. Itu baru ada nih. Mbak Winda ini, Mbak Winda Utami ini sempat viral kemarin ya kan? Di acara 17 Agustusan yang sebelum-sebelumnya belum diadakan lagi dan sekarang baru diadakan lagi tahun ini ya kan? Kan kemarin ada si adik namanya kan Farel ya, itu Farel. kan nyanyi tuh. Nah ternyata ada sosok lain yang viral juga. Mbak Winda ini loh yang di pojokan kotak itu di zoom. Akhirnya ini kita datengin zoom banget nih di sini nih. Ketemu Kalau iya lagi. gimana Mbak Hore? Hore, ini tepuk tangannya teman-teman. Hore. Gitu. Mbak terus kemarin kan sempat juga tuh viral di mana-mana. Mbak sebelumnya mengira bakal seviral itukah gitu? Enggak lah Mas, kalau viral itu kan kayak apa ya, sesuatu yang tidak direncanakan ya. Banyak yang direncanain Mbak. Oh gitu ya? Sekarang Mbak tinggal bayar. Ada. Tapi ya ini generik aja gitu ya. Jadi emang tujuan saya itu adalah untuk teman-teman tuli. Jadi bagaimana si lagu ini, musik ini bisa sampai ke teman-teman tuli yang ada gangguan mendengar gitu. Dan ternyata dinikmati sama orang dengar lainnya, itu bonus buat saya. Nah itu sebenarnya Mbak Winda itu memang profesinya adalah itu nyebutnya apa sih Mbak? Translator? JBI, Juru Bahasa Isyarat. Juru Bahasa Isyarat. Itu JBI. udah berapa lama Mbak? Kalau untuk TV ya, di berita saya dari 2017 sampai sekarang. Wow, udah lama juga ya Mbak Winda ya. Iya, untuk TV. Tapi kalau untuk kayak volunteer, komunitas itu sejak 2011. Udah lama banget, 2011. Rencananya mau sampai kapan Mbak? Hei, pengen seterusnya. Iya kan nanya aja, boleh dong ya? Boleh dong. Gak apa kan? Gak apa-apa dong ya. Gak apa-apa. Selamanya gitu. Selamanya. Mbak kok kayak nggak nyaman sih Mbak jawabnya sama aku. Kenapa sih Mbak? Aku agak nyaman gitu loh. Kita ngobrol aja hari Iya, ini. sip. Nah Mbak Winda ini kalau kita boleh tahu ya selama ini kan udah menerjemahkan dari 2011 sampai sekarang. Yang paling susah itu apa? Yang paling susah kalau pembicaranya bicara terlalu cepat. Atau ketika pembicaranya itu bicara dengan topik-topik khusus yang kadang-kadang kan kita minta ke panitia ini mau bicarain apa, oh enggak ini aja kok Mbak, kita nggak tahu nih mau dibicarain tapi cuman ada Kisi-kisinya aja kisi-kisinya topiknya ini, terus tiba-tiba tuh bicaranya dengan disiplin ilmunya yang lain gitu, yang saya tuh sebagai orang awam di ilmu tertentu kan juga bingung ya, misalnya kayak ngomongin soal hukum atau apa, ketika dia dengan bahasa hukum saya juga kaget ini apa, itu yang paling beratnya di situ. Jadi mau nggak mau ketika ada situasi seperti itu yang saya tidak tahu isyaratnya, saya ejak dengan bahasa isyarat. Hurufnya gitu. Misalnya dia ngomong sesuatu saya nggak tahu, ya saya ejak aja dulu gitu. Wah itu repot banget dong ngejarnya. Makanya Iya, serepot benar. itu. Tapi selihe ini udah se-expert ini, dulunya tuh emang sekolah dulu kah atau memang otodidak Mbak belajarnya nih? 2011 saya otodidak langsung dari teman-teman tuli di Gerkatin Solo. Gerkatin itu organisasi untuk kesejahteraan tunarungu Indonesia. Terus saya belakangan ini saya ambil kelas bahasa isyarat di lembaga bahasa isyarat yang ngajar juga tuli. Namanya Silang ID. Oke. Oh jadi masih ada belajarnya lagi ya ternyata Iya. ya? Ada sertifikasinya gitu nggak sih Mbak? Untuk di lembaga setahu saya sih ada. Kalau dulu kan saya otodidak ya, jadi nggak ada. Jadi kalau di lembaga itu kita diajari step-step dari awal. Saya pun ikut dari kelas paling dasar. Oh padahal udah bisa sebelumnya ya? Iya, untuk kosakata bisa, tapi kan ternyata pas saya belajar di lembaga resmi itu saya jadi tahu, oh
oh ternyata ini disebutnya ini ya gitu. Oh strukturnya ternyata seperti ini gitu. Ada bahasa-bahasa khusus lainnya berarti ya, yang itu yang dipelajarin gitu. Kalau bahasa sih enggak, cuman lebih ke struktur literasi dalam bahasa isyaratnya aja. Oke. Struktur literasi dalam bahasa isyarat. Iya. Ngerti nggak lo? Bahasanya Ngerti berat nggak lo? banget deh hari ini. Aku karena kok aku nggak ngerti ya. Contohin kayak gimana misalnya? Contohnya saya mau makan. Ya. Saya gimana saya? Bahasa Indonesianya kan saya mau makan. Makan, Ya. iya. Di dalam bahasa isyarat makan mau. Oh. Makan mau. Oh makan. Bukannya nanya itu ya makan. Itu kan nanti saya mau makan jadi makan mau. Makan. Oh. Saya makan mau atau makan mau. Terus atau saya makan pisang. Bahasa Indonesia begitu. Di dalam bahasa isyarat pisang Pisang. makan. Oh, yang penting intinya aja nyampe Ya. gitu ya, nggak perlu strukturnya plek-ketiplek sama gitu. Memang SPOK-nya memang dalam bahasa isyarat punya struktur bahasa sendiri. Oke. Beda, lu masih inget SPOK? Iya benar. Iya, SPOK. Anak lama ya SPOK. Ngerti kan SPOK kan di sini kan. Tapi yang Mbak Winda artikan kemarin kan bahasa Jawa tuh lagu bahasa Jawa. Memang aslinya ngerti bahasa Jawa, paham atau memang orang dari sana jangan-jangan Jawa Tengah? Ibu saya Sukoharjo, Jawa Sukoharjo. Tengah. Dan saya kuliah itu di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Iya. Dan sempat bekerja di Solo dan berpikir akan tinggal di Solo gitu. Jadi udah bahasa Jawa tuh ya udah biasa. Oh yaudah berarti kita akan lanjut dengan bahasa Jawa kali ya sekarang ya. Mohon maaf Ibu, saya nggak bisa. Gimana? Ditranslate aja kalau Gel nanti ya. Pakai bahasa isyarat ya. Makin pusing. Makin lagi. pusing. Oke, kalau tadi kan di istana tuh dikasih tahu dulu nggak sih? Ini bakal nyanyi lagu ini nih. Mbak belajar dulu atau Untuk lagu-lagu selain Pharrell, iya, saya udah dapet rundown-nya. Dan saya, kan kita ada GR. Cuma waktu Gladi Kotornya itu dan Gladi Resik beda, kita nggak ikut sama musik itu nggak ada. Jadi kita nggak tahu musiknya apa, cuma dikasih tahu, oh ini nanti ada Vidi nyanyi ini, Liodra nyanyi ini. Dan itu saya pelajari di YouTube, tapi aransemen musiknya gimana saya nggak tahu. Iya, benar. Dan itu saya juga tanya ke teman tuli, ini kayak, ini Indonesia pusakanya pakai apa ya? Itu kita diskusi bareng sama teman tuli. Tapi untuk di kasus Pharrell nggak ada di rundown, jadi kayak langsung spontan aja. karena juga aku dengar sempat beritanya juga bahwa lagu ini tuh cuman H-min berapa di callingnya, viralnya itu setahu aku karena lihat di storynya temen aku Danang si Danang penyanyi dangdut itu. Nah itu ternyata persiapan bajunya pun H-1 tuh dia yang cariin bajunya. Oh, Gitu. semepet itu ya. Betul. Jadi makanya semepet itu sedadakan itu, tapi yang gongnya justru itu gitu. Berarti kalau yang lagu apa Ojo Dibanding-banding Ge itu berapa lama Mbak untuk menelaah semuanya sampai akhirnya oke ngerti udah lagu ini berapa lama? Nggak ada. Langsung aja. Nggak ada, itu Langsung. spontan. Wah segitu ininya ya, berarti emang harus tahu lagunya dulu. Iya. Dan untungnya waktu kan saya tanya, ada teaser keluar kan sebelum upacara. Terus saya, kok ada anak kecil ya? Ini siapa Mbak? Ini Pharrell Mbak yang viral. Saya cari di rundown, kok ini namanya nggak ada ya si Pharrell gitu kan. Ini mau nyanyi apa? Ini kayaknya buat Bapak kok Mbak di dalam private gitu kan. Oh ya udah saya santai aja. Tiba-tiba begitu upacara belum selesai, belum ditutup, si Pharrell keluar. Iya. Terus saya juga sempet lihat-lihatan nih sama kru kan, Mbak ini gimana Mbak? Ini nyanyi lagu bahasa Jawa Mbak, Ojo Dibanding-banding kayak ini mau di take down aja atau enggak gitu kan. Terus saya bilang, enggak usah, saya sering dengerin lagu itu kok udah jalan aja. Oh, untungnya ya. Udah tahu. Selamatlah di situ Mbak ya. Coba kalau ada 3 lagi lagu Jawa di situ Mbak gimana? Bisa Ya nggak oke kira-kira? aja sih kalau Oke lagu juga. Jawa ya. Kalau Asal tahu ya, asal kalau tahu. pernah denger gitu. Asal tahu. Tapi itu ada joget-jogetnya. Itu memang kalau menerjemahkan lagu tuh emang harus kita ngikutin geraknya atau ngikut aja sebenarnya dari Mbak Winda? Kalaupun bukan JBI, Mbak kalau denger musik otomatis pasti ada Ngikut sih. gerakan. Nah itu saya juga mengalami itu karena kan saya orang dengar. Dan yang kedua adalah saya mau menyampaikan situasi yang terjadi untuk teman-teman tulis saya. Masa saya nerjemahin liriknya doang kan enggak? Sedangkan mereka nanti akan membandingkan, kok ini menteri-menterinya pada joget dangdut, pada begini-gini, kok JBI-nya tuh kaku, kenapa gitu kan. Dan saya itu tidak hanya untuk situasi musiknya aja ya, tapi ketika saya dengar dominan misalnya suara gitar, saya akan otomatis Oh begini. gitu. Iya. Jadi kalau misalkan suling gitu. Iya. Gemas. Kalau gendang gimana kalau gendang? Oh.
Soalnya itu penuh gendang kan Iya, Mbak, ya kan? gitu. Untung nggak sepanjang lagu Mbak gini-gini kan? Enggak kan? Enggak Kalau ya? udah nggak tahu liriknya baru gitu mungkin yang ngisi waktunya. Kalau kosong cuma Iya, musik iya. biasanya. Oh iya. Nah itu yang posting Mbak Winda sendiri awalnya atau ada orang lain duluan yang posting? Saya malah nggak tahu. Jadi waktu itu saya lagi penurunan masih tugas kan, waktu penurunan itu orang dari Setnek Sekretariat Negara itu datang ke tenda kami kan, kita di samping istana kan, di samping lapangannya ya. Terus Iya. dia datang, "Mbak, kamu viral loh," gitu kan. "Oh iya Pak." "Oh iya," gitu. Udah saya udah gitu aja. Saya nggak buka. Nggak mikir segitunya Iya, ya. saya pikir gitu. Masih fokus. Begitu selesai lihat, lah kok banyak ya, kok rame gitu aja sih, kaget. Nah kalau dari yang lagu-lagu diterjemahin selama ini sempat ada kesulitan misalkan lagu bahasa Inggris itu pernah nggak sih Mbak? Nerjemahin lagu bahasa Inggris? Belum. Belum ya? Kita tantang terjemahin lagu bahasa Inggris. Astagfirullahaladzim. Jangan Kita dong. tantang ya, live. Jangan bahasa Inggris 3 loh. lagu ya. Dia istighfar loh, astagfirullah. Belum siap nih. Iya, karena kalau bahasa Inggris itu kan kita harus translate ke bahasa Indonesianya Iya, dulu iya, nih. iya. Nih berapa kali mikir ya gitu. Oh berapa iya, kali jalan. berlapis ya. Iya. Iya. Tapi ada kesulitan nggak sih Mbak dibandingkan nerjemahin lagu atau susah menerjemahin sambutan-sambutan? Nah, susah mana tuh? Sama aja sih Mas, kalau lagu saya selalu bilang sama teman tuli, maaf ya untuk lagu mungkin saya banyak tidak pakai struktur bisindo. Karena kan lagu itu misalnya liriknya sebait, kalau saya nunggu sampai satu titik terus saya terjemahin, ini udah ada lirik baru lagi. Iya. Dia bilang, terus teman-teman juga ngerti, ya udah nggak apa-apa, semampumu yang penting apa situasi musiknya kita juga bisa enjoy gitu. UUD juga diterjemahin Mbak? Undang-undang Undang-undang Iya. dasar. Iya. Dari sepanjang itu ikut nerjemahin juga? Iya, selagi ada suara bicara saya harus. Undang dasar Bahaya. itu kan panjang banget Panjang. Ya kalau orangnya baca ya mau nggak mau, tapi kalau misalnya tiba-tiba ada tulisan yang muncul, silakan baca sendiri. Oh gitu. Bisa gitu. Iya. Semoga muncul terus tulisannya gitu ya. Mohon maaf kalau muncul terus Mbaknya kerja. Oh iya. Present aja gitu buat nganter ke present. Mbaknya cuma gini doang. Ya, nah itu justru itu yang paling susah Gitu kan? Mas. Itu Justru susah. paling capek kan. Mau begini kan juga, itu kadang teman-teman campers juga, Mbak senyum Mbak. Itu kan capek banget ya. Apa ya? Oh jadi Mbak mendingan menerjemahkan Iya, dibanding iya, harus gini. iya. Kalau aku milih gini deh kayaknya. Iya. Capek tuh lama banget. Tinggal gini ya kita. Iya, enak loh. Gitu, kering-kering tuh gini. Iya benar. Tapi passion, namanya juga Passion, passion. iya kan. Mbak, kita pengen diajarin dong huruf A, B, C, D, E. 5 huruf aja kali ya. Kalau 10 5 huruf itu kayaknya sama hijaiyah bisa nggak? Ada, bisa. Enggak bener sih, aku nanya. Bisa. Karena penasaran kan, itu juga pelajaran kan? beneran bisa. Ada kan? Bisa ada. Tuh, ada kan? Kita baru meresmikan dari Kemenak itu baru meresmikan hijaiyah dalam bahasa isyarat. Tuh. Wow. Dan saya baru ikro 1 itu pun sampai baru sampai gym ya. Saya saya ikro 1 untuk ini yang bahasa isyarat ya. Itu masih juga kebolak-balik Mas. Aku. Oh baik, berarti sekarang yang biasa aja Iya, dulu iya, ya. iya. Coba A, gimana B, Mbak? C, D, E. Ini kalau belajar tetap harus sama tuli. Jadi Iya. saya ngenalin aja ya. Iya, Baik, iya. baik. A. 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 Mas Anang, kita begini. Salah gini. Ini Agnes Mo Beda, kan? beda. Babin. Kalau gini siapa? Cici Paramida ya kayaknya. Janganlah diri. A ya? B. B. Oh salah ya. B. Tiga Mas, tiga. B. 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 Oh A. B. Ya C. C. D. Oh ini D itu dari kita ya, bukan D. dari yang ngelihat Iya ya? D. Oh D. E. E. Oke. Mau lanjut? Mau. E. F. 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 Oke. Iya. Salah. Jadi F. kok agak susah F. nih Mbak. F. F. G. 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 Gini dulu. I. 2 dulu, Ini. oke. susah. Balik sini. Itu apa itu? H. Oh H. H. H itu betul. H. H ya harus tegak ya ini H Iya, ya. H. I. I. J. J. Ini. Bengkokin. Tengokin. Sini K. Oh iya Kak. K. Iya. L. L. M. M. N. Oke. Oh Dua kalau ya? M tuh A, udah N. N. O. O. P. P. Q. Sampai Z nih kita nih. Iya Q. nih. R. R. Oh, kalau justru dalam isyarat R tuh sarangnya ya. R ya dibunyiin sih, Oh, tapi gini. nggak usah bunyi, kan nggak kedengeran Oh, juga. keren juga ya R. gini ya. R. S. S.
T, T, kebalik. U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Gimana? Y, 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 Z. Oh, Z. Z. Oh, ini generasi Z ya. Kalau mau belajar bahasa isyarat kayak gitu, belajarnya kemana sih Mas? Sebenarnya ada, kalau tadi kan ada ke lembaganya juga, sama teman-teman tuli juga, tapi ada komunitasnya nggak di Jakarta atau di mana gitu yang bisa didatengin? Iya itu kalau belajar bahasa isyarat saran saya di lembaga resminya aja dulu. Itu ada beberapa sih bisa dicek di Instagram, di media sosial banyak. Dan harus sama tulinya, jangan belajar dari orang dengar. Misalnya saya bisa bahasa isyarat, ajarin dong, nggak. Saya nggak bisa dan nggak mau, karena itu kayak melanggar kode etik juga sih gitu. Terus sering ketemu sama teman-teman tuli. Jadi kalau udah belajar jangan langsung selesai, ajak ketemulah teman-teman tuli nongkrong di mana, ya udah kita main bareng gitu. Jadi biar kepake. Maaf tapi sebelumnya Mbak, pernah nggak sih Mbak di satu situasi kayak nggak bisa nerjemahin salah satu bahasa dari temennya, misalnya kayak apa satu kata gitu yang nggak bisa, yang skip, ada nggak Mbak? Kalau skip enggak sih, tapi kita kalau udah nggak ketemu isyaratnya kita eja. Dia ngomong apa kita eja. Oh, tetap dieja terus. Harus ya? dieja. Ntar perkara nanti begitu selesai, maaf ya aku ini nggak tahu nih artinya apa, kita cari bareng-bareng gitu. Coba kita cek satu ya. Iya, boleh. Bahasa isyaratnya integrasi. Waduh. Integrasi itu hubungan nggak sih? Hubungan. Jadi saya kalau bahasa-bahasa yang kayak begitu, saya cari dulu nih busway yang Sinonimnya. terintegrasi gitu. Oh ini berarti cari kata hubungan, terhubung gitu. Tapi Mbak bisa dong kalau terjemahin secara live sekarang nih, ini nggak belajar dulu ya, kita tes dulu. Karena ada satu album yang harus Mbak terjemahin. Satu album. Jauh banget ya. Jadi kita mau ini nih, mau seru-seruan aja, Nah. mau challenge Mbak Winda buat mentranslate lagu. Nih, Ogel yang mau nyanyi ya? Aku kan singer. Oke, singer dan dancer ya. Lupa. Ogel tuh singer dancer. Iya. Iya kan? Mbak, ini lagu lagi viral banget. Aku pengen ada part yang bagian yang oke-nya, pengen tahu kayak gimana kalau diterjemahin gitu Siap. kan, ya kan? Terluka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, kemana nanti kau tuh kembali. Kalau nada tinggi gitu gimana, Mbak? Ya misalnya dia iya udah Oh iya gitu. gitu. Nah yang ini partnya. Oh, tinggalkan semua di sini. Tepuk tangan dulu dah. Coba mungkin ya. Buat saya gimana? Apanya? Tepuk tangan buat saya maksudnya. Nah, tangan buat gitu. saya. Oh, gini Buat ya. saya. Oh, untuk tangannya saya. Oh, buat saya. Oh, gitu. Lagu kedua, karena kita ada 15 lagu hari ini. Tapi tadi pas lagu sedih tuh memang mimiknya juga harus Iya, nyeritain juga. kan saya juga ekspresinya pengennya kan gitu kan. Masa saya yang tadi. gitu kan juga enggak, Mbak. Coba. Wah, Mbak kok ketawa sih, aku bagus loh suaranya Mbak. Aku nggak pales, aku nyampe loh. Suaranya Mbak. Ekspresinya kayak mau nangis kan saya. Karena aku menghayati lagu itu, menghayati kalau aku nggak bisa nyanyi. Maksudnya Mbak. Lagu berikutnya. Lagu berikutnya ini dia ya. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Hati-hati di jalan. Mbak, tapi pernah nggak sih kalau lagi di resepsi undangan nikahan buat nerjemahin lagu gitu, sempat nggak ngalamin? Kepikiran. Ya kan, siapa tahu. Gue udah gitu kayak, ini kalau di hitanan gimana ya? Iya, Gitu. yang acara-acara yang on air gitu yang datang di situ, pernah nggak?
Kalau acara pernikahan gitu sih belum. Belum. Tapi saya pernah ini bantu teman tuli menikah. Oh, Bantu. Tapi gimana? Mbak, apa Ini, cateringnya atau gimana? Maksudnya bantu gimana nih? Apa namanya? Ya, kita tanya dulu gimana, Mbak? Kan biasanya ada akad kan. Iya. Nanti kita tanya dulu nih, biasanya tanya tulinya, kamu mau ada JBI enggak? JBI-nya mau perempuan atau laki-laki Oke. gitu. Terus kadang di acara pernikahan itu kan kadang ada ya pengantin apa-apa. Iya. Sedangkan pengantinnya dua-duanya tuli kan. Ya udah saya jalan gitu, ntar gantian sama teman saya. Ngasih tahu apa acara selanjutnya gitu. oh berarti emang pernah juga. Cuman belum nyanyinya gitu belum ya? Konser kali Mbak pernah? konser udah. Oh, Konser udah? Udah. Korea gitu? Waduh, menyerah lah bahasa saya kalau Korea. Korea. Iya, makanya. Kan gue nanya, konser biasa kalau Indonesia oke, Korea udah pernah belum gitu bahasa Korea? Menurut saya malah joget mas yang ada. Oh, juga dia bawa stick light-nya ya. Konser apa Mbak dulu Mbak? Ada Reza Artamevia, Oh, Reza Artamevia juga pernah, oke. Malik The Essential, Opik, Wow, nah kalau Opik gimana? Lari lari lari. gitu. Ini apa nih? Itu apa? Terus itu Yes ya. Terus atau enggak saya dengar musiknya dia pakai apa nih? Biola ya udah. Gitu, dominannya apa? gitu. Kalau orang menyeringnya gitu gimana? Menyering. Maksudnya kayak Iya itu saya lebih kedenger musiknya aja. Oh, yang gini-gini aja. Alat musiknya apa nih? Misal kedengeran dia ternyata main piano, ya udah. Gitu. Mbak tadi kan sempat bilang kalau udah belajar huruf hijaiyah ya. Iya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim gimana Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Mbak, aku mau ngulangi. Dari mulut ya. Bismillah. 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 Irrahman. Irrahim. Irrahim. Nah. Bismillah. Irrahmanirrahim. Masya Allah. Wow. Masya Allah gitu. Masya Allah. Surat An-Nas Mbak. Aduh. Panjang. Wah, takut deh. Takut. Ya kan biar agak panjang sedikit dengan bismillah doang. Udah deh Mbak, kalau Anas nggak apa-apa. Al-Baqarah. Panjang lagi. Saya baru Iqra 1 mas belajar isyarat. Itu nanti mau dibawa kemana sih Mbak kalau yang huruf hijaiyah ini untuk goalsnya tuh mau apa? Translate apa? Karena Terjemah enggak, apa? karena teman-teman tuli ini kayak di gereja sudah ada nih JBI kan kalau di gereja kan paling baca kitab kan udah bahasa Indonesia. Sedangkan untuk di agama Islam itu kan kitabnya dari bahasa Arab kan. Iya. Kasihan juga teman-teman tuli ini nggak baca juga bagaimana gitu kan. Akhirnya teman-teman tuli ini bikin huruf hijaiyah untuk Al-Quran dan kata-kata isyarat dalam agama Islam. Dan ini kita masih rapatkan terus sama orang Kemenak. Oh jadi masih on proses juga Iya, ya tapi ini? kalau huruf hijaiyahnya udah resmi, udah disebarluaskan. Oh, kalau bahasa isyarat luar negeri sama Indonesia tuh sama nggak Mbak? Beda. Oh beda juga? Bahkan bahasa isyarat Jakarta sama isyarat Solo, Malang, Jogja juga ada perbedaan. Lebih Berarti- medok kalau Jawa gimana? Bedanya apa Mbak? Bedanya apa sih Mbak? Kan sama-sama Indonesia. Bahasa itu kan saling berpengaruh sama budaya kan. Oh. Jadi kayak misalnya makan yang paling gampang ya, makan di Jakarta makan. Itu Jakarta mana dulu? Mungkin Jaksel Jakarta kali ya. Selatan gimana kalau Jaksel? Jaksel literally. Kalau itu gimana? Pastinya sama tuh kita jadinya kebisin deh semua pastinya, sebetulnya gitu Oh kan gitu. atau apa gitu. Oke. Like actually. Iya. Sebenarnya. Ya gitu tuh sama. Ini kayak menegaskan aja ya. Kayak sebetulnya. Namanya gitu-gitulah. Kalau bahasa Jawa sakjane. Iya, terus kalau tadi makan Jakarta begini kan, makan. Mungkin mereka budayanya pakai sendok garpu. Di daerah makan. Iya. Oh iya benar. Iya. Kalau di luar negeri makannya beda-beda ya? Kan gini kali ya? Nggak tahu. Malaysia kan masih deket tuh. Masih bisa gini kali ya. Iya, mungkin Malaysia. paham makan gitu. Terus kita nebak-nebak gitu. Tapi pernah punya teman dari luar negeri nggak Mbak? Buat yang ngobrol gitu? Pernah. Oh, ini nggak? Ada kendala nggak? Dia maksudnya ngomong apa, kitanya nggak nangkep? Pas di awal-awal iya, tapi saya waktu itu hanya butuh sekitar waktu mungkin 15-20 menit untuk bisa nyingkronin. Cepet ya? Iya, jadi makanya kadang kalau nggak bisa bahasa, kan saya mungkin Inggrisnya Inggris pasif ya, karena hanya mendengar dan menerjemahkan gitu. Tiba-tiba diajak ngomong bahasa Inggris dan harus menjawab, saya jawabnya pakai bahasa isyarat aja. Oh, pintar. Pintar. Iya. Kalau tadi teman dari luar negeri, mungkin Mbak punya teman hayalan gitu? Agak serem Nggak ada ya. Serem kan? Belajar gitu sama teman gitu nggak ya? Nggak ada ya? Mbak, Bukan ya, Mbak? kalau dari JBI ini, goalsnya pengen gimana Mbak untuk teman-teman yang tuli? Dari Mbak, apakah pengen awareness-nya biar lebih banyak lagi atau gimana? Iya, saya pertama kepingin masyarakat dengar ini ya, kalau ketemu tuli jangan takut.
Kan kadang-kadang masih ada takut ya kayak, pengen ngomong, takut gitu kan. Lebih ke grogi sih, Iya. takutnya nggak ngerti, kitanya nggak bisa. Kalau nggak ngasih bisa tahu. bahasa isyarat, pakai verbal juga bisa kok ngomong biasa asal face to face. Oh, karena ngelihat langsung dari ini ya. Jangan ngobrol sambil begini Iya, kan nggak. iya, iya. Si Tuli ini ngomong apa Atau gitu. enggak ngobrolnya malu-malu gini nggak boleh juga ya, Mbak. Kadang Kalau kan ada yang pemalu gini pakai kan. masker kan sekarang buka dulu. Atau kalau takut COVID ya udah tulis aja. Tulis aja. Itu bisa. Terus yang kedua, kalau kasih akses nih ya, kalau bisa ya jangan setengah-setengah. Gimana? Kalau memang ada di TV, ada akses juru bahasa isyarat, itu digedein dikit lah. Gitu. Karena teman-teman tuli saya visual, bukannya JB-nya yang pengen tampil ya, karena kan teman tuli ini visual. Kalau dikasih terlalu kecil, nontonnya juga nggak enak. Mungkin dia pakai loop mungkin gini. Terus kadang-kadang Mengisi, lagi kerja, Bener sih. bener harus digedein kan. Iya, iya. gedein dikit aja. Terus kalau lagi kerja kadang-kadang di TV ada iklan lewat, tangannya nggak Iya benar. Ada breaking news misalnya. Iya, lewat itu jalan, terus ada logo gitu kan. Aduh. Harusnya digedein ya. Iya. Bikin logo TV mungkin. Di samping logo TV-nya segitulah ya kurang lebih biar kelihatan Iya, gitu. juga. Terus kalau film-film Indonesia nih kasihlah subtitle biar teman-teman tuli juga bisa nonton. Oh iya benar sih. Iya itu belum kan? ada ya. Bener sih ya. Karena teman-teman tuli saya paling males kalau nonton film Indonesia. Iya. Karena ngapain nonton orang ngobrol ngomong apa ya gitu kan. Ya, karena mereka juga nggak ada kamera persis juga ya. Nggak ada tulisannya kan itu ya udah akhirnya males gitu. Nah ini masukan juga nih buat Iya, benar. para pembuat film ya, atau mungkin di translate di bawahnya. Agak ganggu juga ya Mbak kalau misalkan filmnya lagi berjalan tapi Mbak di bawah, jadi kita Kan mau perhatiin yang bioskop mana? kan gelap. Iya sih. Juga agak susah. Jadi Betul, enakan tulis aja ya? Tulis aja kayak film-film di luar negeri bahkan Iya, kan iya, iya. suara-suara juga ditulisin kan. Iya. Ya kalau live di bioskop ribet juga Mbak. Gitu kan. Ada hantu ya kan? Iya bener. Ya kan? Iya, iya. Kalau di bioskop ada susah gitu. Ada pernah pengalaman saya nonton film luar negeri itu bareng teman-teman tulis saya, film horor. Iya. Saya doang yang takut. Kan udah Yang kaget, iya bener. gitu. Saya udah begini-begini ya. Terus teman tulis saya, haha ya takut ya, takut gitu. Kita dia nggak dengar, dia kan nggak dengar tahu-tahu udah wah gitu. Iya. Oh, jadi Iya. kaget sendiri ya? Iya, paham sih benar. Iya benar. Berarti kalau ada suara juga di situ harusnya dikasih tahu ya ini tuh suara serem gitu. Iya kan, ada ya. tulisannya, udah ini orang berjalan suara Tapi apa dia gitu. ngerasa serem gak sih Mbak kalau diterjemahin gitu? Nggak tahu mungkin serem kali. Ya kan kita nggak tahu kan secara Tapi lebih ke distraksi Kak, Audio. gimana nih? Mau merhatiin filmnya, Kan atau merhatiin tulisan, bawindanya? tulisan. Oh, tulisan aja. tulisan. Iya. Jadi Nah dari tadi kan kita ngobrol sama Mbak Winda ngomongnya teman tuli. Nah kita juga pengen tahu kalau kita menyebut teman-teman itu dengan apa biar nggak salah sebut gitu Mbak. Iya. Kan ada yang teman tuli, ada yang bilang tunarungu. Jadi sebetulnya nyamannya disebutnya dengan apa? Kalau teman-teman itu lebih suka dipanggil dengan sebutan tuli karena itu kayak identitasnya mereka, menunjukkan identitasnya mereka. Terus kenapa nggak disebut tunarungu? Terus mereka pernah bilang sama saya, itu kan menurut kalian yang orang dengar lebih sopan, tapi tidak buat kami gitu. Karena tuna itu berarti tidak, rungu itu mendengar. Jadi kayak kami tuh tidak bisa mendengar, kayak pendengaran kami rusak, padahal kami bisa mendengar dengan cara yang lain. Jadi mereka lebih suka dipanggil tuli. Oke, berarti ini buat Inselicious juga kalau nanti menyebutnya dengan tuli gitu ya. Sekarang aku juga jadi tahu nih buat Bener. nyamannya seperti apa. Oke deh Mbak Winda, terima kasih banget Mbak Winda. Oh, nanti Mbak Winda nextnya ada mungkin ada apa nih project-project apa yang buat translate yang bisa di-share, mungkin bakal ketemu sama siapa, ketemu kolaborasi siapa. sama siapa mungkin Siwon dengan iklan terbarunya mungkin gitu. Kan kita nggak tahu ya kan. Atau iklan perlu nggak sih dikasih gitu? Isyarat gitu Kalau kan? iklan kayaknya Enggak ya. Oke, karena Terlalu udah tahu. pendek ya? gitu Udah tahu, Oke, udah tahu siap, dia. siap. Nggak ada sih Mbak, paling kayak ini proyek ke depan sama teman-teman tuli lagi Al-Quran bahasa isyarat, ya gitu sama kerja-kerja biasa. Oh, oke deh, baiklah kalau gitu Mbak Winda, thank you. Terima kasih banyak buat Mbak Winda yang sudah hadir di sini ya kan. Ini Ini sama-sama, Oh, sama-sama. Terima kasih, Terima gimana? kasih. Terima kasih untuk Mbak Winda yang sudah hadir di sini. Iya, kurang lebih kayak gitu tapi Kurang sama. lebih Iya mirip-mirip. Ya kan? Iya, iya. Mirip-mirip. Ya kan? Kita akan kembali lagi bersama Tapi mukanya nggak usah nyolot gitu, Iya, iya, santai iya. aja, santai Santai aja, aja, santai santai aja, aja. santai aja. Oke deh. Oke, Mbak, thank you. Thank you ya Mbak. Oke, Sampai kita lagi ya. pamit ya, Inselicious Yes. ya, dan kita ketemu lagi minggu depan di Julid-Julid Lanjut. Lanjut. Sampai jumpa. Dadah.